Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan men-share sebuah faidah tentang sholawat alifil ma'lufi yang sangat terkenal dan sangat agung sekali faidahnya. Sholawat ini saya mendapat ijazah dari Syekhina almarhum al-maghfurlah Mbah Kiai Samsuddin Kendal, waktu saya dulu masih mondok di pesantren di Jawa Tengah. Selain ijazah dari Syekhina, saya juga menemukan tulisan sholawat ini beserta faidahnya di dalam sebuah kitab yang bernama Silahul Mu'min, ada di juz 9. Kitab tersebut dikarang oleh almarhum al-maghfurlah Syekh Mahfud Sya'roni. Beliau berguru kepada ulama-ulama terkenal, di antara lain kepada Syekhana Khalil Bangkalan Madura, kepada Hadratus Syekh Mbah Hashim As'ari, kepada Syekh Dal Harwatu Congo, dan yang lain sebagainya. Sengaja saya sampaikan dulu sumber ijazahnya atau sumber kitabnya supaya para sahabat yang mengamalkan lebih yakin, lebih mantap dalam mengamalkannya. Menurut Syekhina, sholat alifil ma'luf ini khasiatnya antara lain: pertama, agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, bisa dijadikan wasilah bila kita punya kesusahan bentuk utang piutang, agar dengan pertolongan Allah bisa cepat melunasinya, bisa membayarnya. Mungkin dengan Allah berikan rizki bagi kita, dengan rizki yang besar, yang tak terduga, mencukupi untuk membayar utang kita. Juga bisa dijadikan wasilah bila kita punya piutang di orang lain. Orang lain punya utang ke kita, kelihatan dia sudah mampu untuk membayar, sudah ada untuk membayarnya, tetapi sulit disadarkan hatinya. Dengan wasilah sholat ini, insya Allah orang tersebut akan disadarkan oleh Allah sehingga ingin cepat membayar utangnya sama kita. Dan yang keempat, diterangkan di dalam kitab Silahul Mu'min bahwa sholat ini bisa dijadikan kanggo panyuwunan kang paling mandi hal rizki dunia. Artinya dijadikan wasilah untuk permohonan yang sangat atau yang paling manjur di dalam memohon urusan rizki dunia. Itu yang saya dapatkan ijazah dari Syekhina, juga dari keterangan kitab Silahul Mu'min. Jadi sebaiknya video ini disimak sampai selesai supaya betul dalam mengamalkannya, kemudian juga ada ketertarikan hati ingin mengamalkannya. Sebelum saya lanjutkan video ini atau saya sampaikan sholawat dan cara mengamalkannya, terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam kitab Al-Qaulul Badi' fi Sholati Al-Habibis Syafi'. Seperti ini kitabnya, yaitu kitab khusus tentang menjelaskan sholawat, ada di halaman 434. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, beliau bersabda begini: man saha jalmi asuro anu hese alaihi kasih jalmi naon syai'un hiji perkara. Siapa orang yang merasa kesulitan untuk mencapai satu hajat, satu keinginan, fal yuksir minas sholati alayya, maka hendaknya orang tadi, sabda Rasulullah, memperbanyak membaca sholawat kepadaku. Fa innaha, karena satuannya sholawat,
ikut tahullu bisa mecahkeun sholawat al-uqada ing pirang-pirang bundelan, karena faidah sholawat itu bisa menghilangkan berbagai macam kesulitan. Wa takshiful quraba, wa takshifulan bisa ngahilangkeun sholawat al-quraba ing pirang-pirang kasusahan. Berarti untuk mencapai hajat, untuk menghilangkan kebingungan dan kesusahan, kita bisa bertawasul dengan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan intinya yang sangat paling kita nantikan dengan perbanyak salawat adalah mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul bersabda, sesungguhnya orang yang sangat dekat denganku nanti yaumil qiyamah adalah aksaruhum alayya salatan, orang yang terbanyak membaca salawatnya kepadaku. Itu antara lain daripada keagungan salawat. Kita kembali lagi ke yang pokok, itu tentang sholawat alifil ma'luf. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufi ujburni hajati. Sholawatnya pendek. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufi ujburni hajati. Insyaallah nanti kalau yang tidak hafal, saya akan tulis deskripsi. Ini bagi sahabat yang tidak tahu, deskripsi itu seperti ini. Jadi ketika kita sedang mutar video, kita ketuk judul yang di bawah video, maka akan muncul tulisan. Itu namanya deskripsi. Jadi salawatnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufi ujburni hajati. Artinya, wahai zat Allah, semoga engkau memberikan rahmat, menambah rahmat dan salam kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mencintai Allah dan dicintai Allah, dengan syafaat Rasulullah, dengan wasilah salawat. Ujburni hajati, semoga engkau mengabulkan hajatku. Seperti itu arti daripada salat alifil ma'luf. Kemudian cara mengamalkannya, untuk cara yang pertama cukup dibaca 1 kali atau 3 kali setelah salat fardu. Jadi bisa digabung dengan doa yang lain. Kita habis salat umpama berdoa, kita akhiri dengan salat ini, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufi ujburni hajati. Mohon sama Allah agar semua doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dibaca di permulaan doa atau di tengah doa, itu boleh-boleh saja. Yang penting baca 1 atau 3 kali setiap habis salat fardu. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, salat ini dijadikan wiridan. Artinya amalan-amalan yang kita dawamkan setiap malam, kita amalkan 77 kali atau 111 kali, kalau mampu sampai 313 kali. Kita baca saja. Mau sambil tiduran boleh, sambil duduk di kursi boleh, atau kita sebelum tidur juga boleh. Atau setelah sholat hajat kita baca 77, 111 atau 313. Kata Syekhuna, insyaallah menjadi wasilah hajat-hajat kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita cepat Allah wujudkan. Itu seperti itu yang disampaikan oleh Syekhina daripada khasiat salawat alifil ma'luf ujburni hajati. Kemudian cara yang keempat, ini mah tidak perlu dijadikan wiridan setiap malam dikarenakan mungkin butuhkan waktu yang lama. Ini cukup diamalkan ketika kita ada hajat saja. Kata Syekhina, kalau kita punya kebingungan masalah utang piutang, banyak utang, kita pengen bisa menyicilnya atau membayarnya, jangan berlebihan kita dapat duit langit-langit langsung cash. Kita yang penting ada rezeki dari Allah untuk membayar utang kita, lunasi utang kita, seperti itu. Maka caranya, kata Syekhina, kita pertama malam melakukan sholat sunat hajat. Boleh 2 rakaat, kalau mampu 4 rakaat, yang mana saja. Ada di video saya yang ke-35, ada sholat hajat Nabi Khadir alaihissalam, bisa dilihat di video ke-35, atau di video
4, kalau tidak salah ketiga, ada yang sholat hajat yang 4 rakaat dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, bisa dicari. Setelah sholat sunat hajat, lalu kita membaca sholat ini sebanyak 5.001. Nah, ini harus pas, 5.001. Itu ijazah seperti itu. Fi majlisin wahidin, satu kali dudukan, satu kali kita ngamal, 5.001. Jadi sholat sunat hajat, setelah salam kita tawasul, kemudian kita baca sholatnya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufi ujiburni hajati. Tapi kata syekhina, bilangan harus pas, 5.001. Berapa malam? Boleh 1 malam, boleh 3 malam. Kalau lebih baik, ya lebih dari itu, sampai 7 malam atau 8 malam. Insya Allah akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa boleh mulainya? Ya boleh kita habis isya pun mangga. Ini membutuhkan kurang lebih 4 jam mengamalkannya. Kalau kita start dari jam 8, insya Allah jam 12 malam kita selesai. Atau kita tidur dulu, jam 12 kita bangun, insya Allah sebelum subuh sudah selesai. Itu cara yang ketiga, bila kita ingin cepat bisa melunasi utang, atau ada orang lain yang utang sama kita tapi sulit untuk membayarnya. Kalau untuk agar yang punya utang ingat utangnya kemudian membayarnya, sebaiknya sebelum kita membaca surat ini kita hadaruri orangnya. Contoh, kita punya piutang di seseorang bernama Ahmad umpama. Kita hadaruri dulu, khususan Ahmad Al-Fatihah, Fatihah 7 kali. Kita start baca salawat, kemudian kita berdoa. Selesai salawat kita berdoa, ya Allah, semoga Ahmad yang punya utang sama saya cepat membayar utangnya, sadar akan utangnya, kemudian juga dikasih rezeki oleh-Mu ya Allah untuk membayar utang-utangnya kepadaku. Kurang lebih seperti itu. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat ini yang mungkin paling berat mengamalkannya, tapi insya Allah kata Syekh Mahfud Saroni, ini merupakan wasilah kanggo panyuwun kang paling mandi hal rizki dunia, untuk permohonan yang paling manjur, paling mujarab di dalam memohon rizki dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dunia yang maslahah, yang ringan di dunia, ringan juga nanti hisaban di akhirat. Caranya kata syekhina, lakukanlah sholat sunat hajat 2 rakaat di waktu malam. Kemudian setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, niatnya biasa, usolli sunatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah kita takbiratul ihram, lanjutkan kalau mau membaca doa iftitah dulu, itu hukumnya sunnah hay'ah, boleh dibaca, boleh tidak. Kemudian kita membaca Fatihah 1 kali. Nah, setelah membaca Fatihah, kita membaca ayat dari Al-Quran seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' Ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur rasiqin. Jadi setelah Fatihah kita tidak perlu baca surat, langsung baca ayat ini. Berapa kali? Sebanyak 77 kali. Jadi Fatihah 1 kali, kemudian baca ayat Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin, sebanyak 77 kali. Setelah itu biasa kita ruku, kemudian i'tidal, sujud, dan kita nanti berdiri lagi ke rakaat kedua. Di rakaat kedua sama seperti rakaat pertama, membaca Fatihah 1 kali dan ayat Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takuna 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin, sebanyak 77 kali. Insyaallah nanti untuk ayatnya saya akan tulis di deskripsi,
tinggal dilihat dan dibaca. Kalau tidak hafal bagaimana? Boleh tulis dulu di HPS, tulisan yang besar. Pas kita sholat simpan di depan kita, jadi kita sambil sholat sambil membaca, nah, dari atas kita baca tulisannya, itu pun boleh kalau memang kita belum hafal. Setelah kita melakukan sholat tadi, summa taqra'u lajeng maca anjeun hadhihi sholata ing iki sholawat. Selesai melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, lalu baca sholat ini, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufi ujburni hajati, sebanyak 70.000 ini. Jadi lumayan banyak juga, 70.000. Itu harus selesai satu malam? Tidak. Mungkin di malam pertama kita hanya kuat 5.000, nanti malam kedua tambah lagi, pokoknya sampai tamat sebanyak 70.000. Boleh dicicil sampai 10 hari atau sampai 20 hari. Tidak mampu sampai 30 hari, tidak mampu juga sampai 40 hari, mangga. Yang penting sebelum kita membaca sholawat tadi, kita lakukan sholat hajat yang sudah saya sebutkan cara-caranya. Itu antara lain yang saya dapatkan ijazah daripada syekhina tentang cara mengamalkan sholawat alifil ma'luf ujubani hajati. Semoga dengan di-share-nya video ini ada sahabat-sahabat yang mengambil manfaat, mengambil faidah daripada video ini. Sebelum saya tutup dengan salam, tidak lupa saya menghaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah menonton channel Majmu'atul Fawaid, telah mendukungnya dan telah mendoakan saya, keluarga, juga para santri di sini. Insya Allah semua komentarnya saya baca, saya aminkan, saya pun mendoakan dari jauh. Bila tidak dibalas, bukan tak dibaca, tetapi karena memang kesibukan, sehingga saya tidak mungkin menjawab atau membalas semua komentar yang masuk, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dunia akhirat. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, kekurangan dari saya. Insya Allah kita saling mendoakan. Semoga dunia akhirat dalam ridho Allah. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.